Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. 20 tahun setelah jatuhnya Yerusalem pada kekalahan Perang Salib pertama, Ksatria Templar secara resmi bermarkas di sayap kiri Istana Raja King Baldwin. Sebuah wilayah bekas reruntuhan kuil Yahudi yang dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia dan Kaisar Titus dari Romawi. Sejarah mencatat bahwa Ksatria Templar melakukan penggalian diam-diam untuk mencari harta karun Sulaiman di bawah markasnya. Keberadaan para Templar ini, seperti yang dikemukakan pada raja, adalah mengamankan peziarah Eropa dari pelabuhan Java ke Yerusalem. Walau mengaku hanya berjumlah 9 orang, banyak kalangan yang tidak mempercayai hal tersebut karena tugas dan wewenang mereka terlalu luas dan panjang jika hanya ditangani oleh 9 orang saja. Catatan sejarah mengungkap Templar sangat berkuasa dan kaya raya di Yerusalem, dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa hingga menjembaskan para raja dan paus. Kekayaan dan kebesaran organisasi Templar dengan sendirinya akan membuat mereka begitu berpengaruh, dan hal ini dinilai mampu menggerogoti kewibawaan dan pengaruh raja-raja Eropa serta kepausan. Sebenarnya apa yang membuat mereka kaya raya? Meski awalnya mereka mengaku sebagai ksatria yang tetap hidup dalam kemiskinan, namun pada kenyataannya mereka dengan cepat berubah menjadi kaya raya dan besar. Amat mungkin kewenangan yang diberikan oleh Raja King Baldwin kepada mereka untuk mengamankan dan mengontrol para peziarah Eropa dari Java ke Yerusalem inilah yang membuat mereka mampu mengumpulkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Selain itu, mereka mengadakan pelatihan-pelatihan kemiliteran khusus kepada para ksatria salib lainnya dan memungut upah dari jasa tersebut. Para peziarah Eropa yang datang ke Yerusalem kebanyakan terdiri dari putra-putra para bangsawan, raja-raja, pangeran-pangeran, dan para pedagang yang memiliki harta banyak. Sebagai pihak yang diberi otonomi khusus oleh raja, Templar berhak mengetahui dan mendata seluruh peziarah yang berlabuh di Java. Dari kewenangan inilah para Templar membangun jaringan dan memanfaatkan segalanya untuk memperbesar organisasinya sendiri. Salah satunya adalah merekrut para peziarah yang punya harta banyak, apalagi banyak para peziarah yang berkeinginan menetap di Yerusalem karena dorongan iman Kristennya yang tinggi serta ingin pindah dari Eropa. Biasanya mereka membawa perbekalan dan harta benda yang sangat banyak. Kemudian sepanjang rute perjalanan dari pelabuhan Java hingga Yerusalem, mereka harus melewati jarak yang cukup panjang dan situasi yang tak menentu. Seperti perampokan yang sering dilakukan tentara salib lainnya yang terkenal rakus terhadap harta. Sebab itu jasa pengamanan yang dilakukan para Templar sangat diperlukan oleh para peziarah ini, dan tentunya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh ksatria Templar yang jumlahnya hanya 9 orang itu. Templar mempekerjakan sejumlah orang upahan yang melaksanakan jasa pengamanan ini. Ksatria Templar hanya sebagai koordinator lapangan saja. Dalam waktu singkat, ksatria Templar berkembang dengan pesat. Mereka tidak saja kuat di Yerusalem, namun juga memiliki jaringan yang banyak di Eropa. Setelah gereja mengakui ksatria Templar ini dan mengukuhkannya sebagai ordo khusus militer, mereka melakukan perjalanan keliling Eropa untuk memohon derma berupa tanah dan uang dari para bangsawan dan keluarga kerajaan. Mereka juga mempromosikan kota suci Yerusalem sehingga banyak keluarga bangsawan dan raja berminat melakukan ziarah ke tanah yang dipercayai sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Karena banyaknya peziarah yang direpotkan oleh harta benda mereka, maka ksatria Templar mendirikan sebuah organisasi sangat mirip dengan cara kerja perbankan modern. Mereka membuka diri untuk menampung dan menjaga harta benda peziarah yang hendak pergi ke Yerusalem, sehingga para peziarah tidak perlu repot menempuh resiko dengan membawa banyak barang berharga ke Yerusalem. Mereka bisa menyimpan di lembaga yang didirikan oleh ksatria Templar yang bernama usury.
Sangat mungkin usury ini diadopsi oleh bank-bank modern menjadi treasury, yaitu tempat penyimpanan benda berharga. Selama bepergian, peziarah diberi selembar promis yang bertuliskan kode-kode yang begitu rumit dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa membacanya. Kertas promis ini berisi nominal tertentu dari harta yang disimpan di lembaga ksatria Templar di Eropa. Dan setibanya mereka di Yerusalem, kertas promis ini bisa diuangkan di lembaga keuangan Templar setempat. Kertas promis tersebut merupakan cikal bakal sistem cek tunai yang kita kenal hingga saat ini. Selain itu, Bank Templar juga membuka diri dengan menyelenggarakan pengaturan pengiriman uang yang aman bagi pedagang Eropa. Harta yang dimilikinya kemudian diputar kembali dengan membuka jasa simpan pinjam. Para pedagang bisa meminjam pada Templar sejumlah uang dan mengembalikan dengan mencicil atau tunai pada saat yang disepakati. Ini tentu saja dengan suku bunga rendah. Dengan sendirinya, ksatria Templar tidak saja dikenal sebagai ordo militer yang tangguh, tetapi juga dikenal sebagai pelopor sistem perbankan modern yang menerapkan riba dan masih dipakai hingga saat ini. Allahu a'lam bishawab.